good morning everybody. Good morning my student. How are you today? I hope you are all better in a better health, in a better situation, in a better conditions, right? Kita ketemu lagi di procedural text. Kita lanjutkan di chapter 4 yaitu mengenai procedural text. What we will learn today. Nah, kita akan mempelajari apa hari ini? Yang pertama adalah procedure text, the definitions of the procedure text. Apa itu pengertian dari procedure text? Kemudian yang kedua ada generic structure of procedure text. Nah, ini struktur apa saja, strukturnya bagaimana procedure text. Dan yang ketiga adalah language features. Language feature dari procedure text. Nah, bentuk bahasa seperti apa? Bentuk kalimatnya seperti apa? Bentuk kata kerjanya apa yang digunakan, kemudian strukturnya bagaimana. Nah, apa saja definisi dari teks prosedur kita akan lihat nanti di pembelajaran kita hari ini. Kita akan mulai dengan yang pertama yaitu maksud dari prosedur text. What is the procedure text? Procedure text is a text that explains how people make or do something step by step. Itu definisi yang pertama. Kemudian definisi yang kedua adalah the procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. It explains how people perform different processes in a sequence of steps. This text uses simple present, often imperative sentences. It also uses the temporal conjunctions such as first, second, after that, then, next, and finally. And we can find procedural text in the manual books and recipe books. Nah, apa sih teks ini? Teks procedural text, it explain. Ini menjelaskan bagaimana kita melakukan atau membuat sesuatu langkah demi langkah, step by step. Definisi yang lainnya adalah teks ini dibuat untuk describe, untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dilakukan, dicapai melalui beberapa tahapan kata kerja atau beberapa tahapan langkah. Nah, ini juga menjelaskan how people perform, bagaimana orang ini menampilkan beberapa proses yang berbeda dalam satu runtutan proses. Nah, teks ini biasa menggunakan simple present. Nah, lebih kebanyakan dalam bentuk kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, ini juga bisa menggunakan temporal conjunction seperti first. Nah, ini conjunction itu kata hubung untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain, proses satu dengan proses yang lain. Contoh first, second, setelah itu after that, ya. Kita bisa menemukan teks prosedur ini di buku petunjuk atau di buku resep. Nah, contoh sederhananya begini. Procedural text adalah teks untuk bagaimana cara melakukan sesuatu. Kalian tentunya pernah melihat bungkus mie instan. Di belakangnya ada cara penyajian. Nah, cara penyajian yang sederhana itu yang dimaksud dengan prosedur text contohnya. Atau cara menyalakan handphone. Nah, itu juga contoh atau salah satu contoh dari teks prosedur. Tentunya kalian sudah banyak sekali mengenal mengenai teks prosedur itu karena banyak sekali dijumpai di kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, ini penjelasannya, ya. Ini penjelasannya apa itu teks prosedur. Kemudian kita lanjutkan kepada generic structure. Kita lanjutkan yang kedua, generic structure of procedure text. Nah, the structure of procedure itu sebenarnya ada 3. Yang pertama aim, goal, or title, tujuan, ya. Aim itu, goal itu juga sama tujuan. Kemudian yang kedua adalah material atau ingredients. Material itu bahan, ingredient itu seperti kita tahu komposisi. Ingredient, istilah ingredient ada di makanannya. Kemudian yang ketiga ada step atau metode. Step itu langkah-langkah atau metode-metodenya. Aim, what is aim? It contains the purpose of the text. For example, like how to make spaghetti. Aim atau goal itu menunjukkan tujuan dari si teks tersebut. Nah, contohnya how to make spaghetti berarti tujuannya adalah membuat spaghetti atau mungkin judulnya spaghetti, maka tujuannya itu bisa kita ketahui dari title.
Kemudian material yang kedua adalah it contains the material. Ini berisi mengenai alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan di dalam proses. Seperti contohnya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat omelet seperti egg. Nah, ini telur, bawang merah, kemudian ada minyak sayur gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu step. Step ini artinya langkah-langkah. Nah, di bagian ini yang menunjukkan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu yang tadi dimaksudkan di goal, yang tadi dimaksudkan di title ya. It contains of the step to make something in the goal. For example, first wash the tomato. Ini berupa atau berisi langkah-langkah. Jadi itu 3 struktur, generic struktur dari teks prosedur. Ada 3. Yang pertama pasti goal, yang kedua ada material, dan yang ketiga ada step. Nah, di material atau di ingredient ini bisa ada, bisa tidak, sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita kerjakan. Nah, ini ada contohnya. Novel apple pudding. Ada ingredients, ada method. Ada 4, 1, 2, 3, ada 5 ingredient, ada 5 komposisi. Kemudian yang methodnya ada 1, 2, 3. Nah, kalau kita lihat di generic structure, nya itu ada semuanya itu memenuhi syarat, memenuhi generic structure dari sebuah teks prosedur. Novel apple pudding, ada ingredients, ada method. Nah, ada 1, place apple in a heat proof, itu harusnya ya, heat proof dish. Nah, novel apple pudding itu goal atau aim atau title. Jadi kalau ditanya apa maksud dari teks tersebut, how to make novel apple pudding. Kemudian ingredient. Nah, ini ada struktur yang kedua, ini ingredients atau materials. Nah, ini ada 4 apples. Nah, itu bahan-bahannya. Kemudian dari 1 sampai 3 ada place the apple, stir sugar. Nah, ini yang disebut dengan step ya. Step atau methods. Ini langkah-langkah membuat novel. Yang ketiga, kita lanjutkan dengan language features of procedures. Nah, fitur bahasa yang digunakan di dalam prosedur teks yang pertama adalah cut. Prosedur teks biasa menggunakan imperatif. Apa imperatif? Imperatif itu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya dimulai dengan kata kerja. Contoh, cut the onion. Don't mix. Contoh yang lain, open the gate. Nah, itu bentuk imperatif. Kemudian yang kedua, penggunaan kata kerja aksi. Contohnya turn, put, mix. Nah, itu contoh penggunaan balikin atau apa ya. Put, taruh, mix, campurkan. Nah, ya. Contoh misalkan open, heat itu panaskan, angkat. Nah, itu biasa digunakan di dalam teks prosedur. Itu yang dimaksud dengan action verbs. Ya, kemudian yang ketiga ada menggunakan connectives. Tadi dikatakan menggunakan kata hubung, menghubungkan antara step 1 dengan step yang selanjutnya. Contoh first, then, finally. Itu menunjukkan bahwa itu step pertama kita bilang first. Kemudian untuk menghubungkan step 1 dengan step kedua kita gunakan then. Kemudian menunjukkan untuk step terakhir finally. Dan yang terakhir adalah menggunakan frase adverbial. Ya. Apa itu frase adverbial? Artinya frase keterangan. Contoh, for 5 minutes, 2 centimeters from the top. Ya, misalkan membuat telur goreng. Nah, ini membuat telur goreng ada contoh seperti ini. Nah, ini contoh yang lain. Cheese fried egg. Nah, tujuannya apa? How to make cheese fried egg. Apa ingredientnya? Ada ingredient an egg, 5 tablespoons of cooking oil, a pinch of salt, and some grated cheese. Kemudian stepnya ada 6 step. Ada pour the oil into the frying pan and heat it. Kita tuangkan minyak ke dalam panci penggorengan, panaskan, break. Nah, pour, break, cook, put,
take out, sprinkle itu merupakan contoh kata kerja aksi. Sedangkan bentuknya itu langsung kata kerja pour the oil into the frying pans and heat it, itu adalah contoh dari bentuk kata kerja atau bentuk kalimat imperatif atau kalimat suruhan, langsung kata kerja. Contoh nomor 1, pour the oil into the frying pan and break the egg into the frying pans. Nah, itu contoh, salah satu contoh dari imperatif sentence. Nah, itu merupakan pembahasan kita. Mudah-mudahan dipahami, kalian bisa cari-cari, kalian bisa lihat-lihat contoh di buku di chapter 4, terutama yang sudah punya buku. Lihat, itu ada banyak sekali contoh, ada banyak sekali pembahasan di sana. Ini adalah merupakan tambahan pembahasan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan dipahami. Nah, kita lihat, kita ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan merupakan lanjutan dari pembahasan ini. Thank you for watching. I hope you are in